Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Patah padi ditimpa genta, keluarkan tilan sama muslim. Perintah Nabi kepada kita, sebarkan salam sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Ramadhani dengan NIM 258361173, mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LPTK YIN Curug. Kali ini saya akan praktek pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup di kelas 7 dengan menggunakan pendekatan blended learning di MTS Negeri 1 Kota Bengkulu. Demikian, selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Siap belajar? Siap. Ayo, pimpin berdoa. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, kita nyanyi dulu lagu apa? Hafal semuanya? Nusantara, penuh aman,
Oke, terima kasih. Silahkan duduk semuanya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita kali ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Siapa? Amin. Allahumma. Baik, hari ini Bapak akan mencoba mengangkat pelajaran tentang Al-Quran Hadis dengan tema Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Sebelumnya coba perhatikan ini. Sama-sama lihat ke depan. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran. Ada yang bisa bantu bacakan? Coba baca, kamu. Kelihatan? Meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, oke, meningkatkan kecintaan Al-Quran. Nah, sebelumnya ada yang tahu bagaimana cara kita mewujudkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran? Apa itu cinta? Nah, meningkatkan kecintaan. Nah, cinta di sini terhadap Al-Quran itu seperti apa maksudnya? Apa cinta harus menikah dengan Al-Quran gitu? Menjaga. Apa lagi? Memuliakan. Apa lagi? Merawat. Merawat termasuk yang kalian sebutkan tadi itu adalah bentuk wujudnya. Sedangkan artinya cinta itu sendiri adalah bagaimana kita memberikan sesuatu kepada sesuatu yang kita cintai itu tanpa mengharap balasan. Nah, itu arti sebenarnya cinta. Tapi kepada siapa? Pada Al-Quran dan hadis, bukan kepada lawan jenis. Artinya apa? Ketika kita memberikan kepada Al-Quran, apa yang kita berikan kepada Al-Quran? Ayo, apa tadi? Iya, kecintaan yang diberikan dari cinta itu sendiri apa? Definisi dari cinta adalah seseorang memberikan sesuatu kepada yang dicintainya tanpa mengharap imbalan. Nah, apa yang kita berikan terhadap Al-Quran dan hadis tanpa mengharap imbalan itu? Bisa? Ayo, apa? Hah? Udah disebutkan tadi loh. Merawat. Bagaimana caranya kita menjaga Al-Quran? Apa kita simpan Al-Qurannya di dalam lemari? Kalau uang biasanya disimpan di bank, berarti Al-Qurannya disimpan di bank gitu. Terus bagaimana? Atau hadis misalnya, kita masukkan di dalam tanah di mana tempat orang tidak bisa menemui hadis itu. Jadi harta karun gitu. Itu? Terus gimana? Siapa yang bisa bantu Bapak jawab bagaimana bentuk mewujudkan rasa kita menjaga Al-Quran dan hadis itu tadi sehingga
kecintaan kita itu terwujud kepada Al-Quran? Membacanya, menghafalnya. Apa cukup dengan menghafalkan? Terus? Memahami isi kandungannya. Terus setelah memahami, dituntut untuk mengamalkannya. Terus sebelum kita menjatuhkan cinta kita, menjatuhkan cinta, kita harus tahu dulu kita cinta kepada Al-Quran itu tuh apa sih yang membuat kita bisa cinta? Nah, apa coba? Apa karena cantiknya Al-Quran itu? Ayo, karena apa kita cinta dengan Al-Quran? Setuju? Setuju. Kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran? Setuju? Setuju. Terus kenapa? Nah, ya, jelaskan pengertian dari fungsi. Ayo, kenapa? Tahu? Kalian makan agar kalian tidur agar kalian agar istirahat. Kalian belajar agar kalian cinta kepada Al-Quran agar masuk surga, dapat pahala. Baru setelah dapat pahala, tiket masuk surga. Oke, kita lanjut. Ada yang bawa Al-Quran? Bisa buka surat Al-Baqarah ayat 185. Ada yang bisa bantu Bapak bacakan? Siapa yang bisa baca? Atau baca sama-sama? Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa
Shadaqallahul azim. Ada yang bisa bantu Bapak baca artinya? Ada? Coba bacakan artinya. Suaranya semuanya simak. Oke. Sebelumnya itu tadi keterangannya, boleh lihat ke papan tulis lagi videonya. Yang tidak mampu untuk cepat mengingat boleh sambil menulis ya. 9 keutamaan membaca Al-Quran. Pertama, Al-Quran merupakan salah satu zikir yang paling utama. Allah Ta'ala dan ulama lainnya berpendapat bahwasanya membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Kedua, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani." Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Kelima, membaca Al-Quran seperti orang yang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-jahiru bil-Qur'ani kal-jahiri bis-sadaqah, wal-musirru bil-Qur'ani kal-musirri bis-sadaqah." Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Dan orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Oleh karena itu, bagi orang yang khawatir riya, maka lebih utama membaca Al-Quran secara sembunyi. Namun jika tidak khawatir, maka lebih utama secara terang-terangan. Keenam, rahmat dan ketentraman akan turun ketika berkumpul membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikatu wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan turun ketentraman kepada mereka. Mereka akan diikuti oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh,
Membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah yang luarnya wangi dan dalamnya manis. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah, rihuha tayyibun wa ta'amuha tayyib. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah, la riha laha وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. البخاري. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihana, kemangi, aromanya wangi tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hamdalah, tidak ada wangi dan rasanya pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedelapan, membaca satu atau dua ayat Al-Quran lebih baik daripada memperoleh satu atau dua ekor unta yang besar. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. Siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Bathan atau Aqiq dan pulangnya membawa dua unta yang besar mulutnya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah SAW, kami suka hal itu. Beliau bersabda, tidak adakah salah seorang di antara kalian yang pergi ke masjid lalu ia belajar atau membaca dua ayat Al-Quran yang sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh 2 ekor unta, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta, dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan jika 4 ayat atau lebih, dia tetap akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. 9. Tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala pernah berkata, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka perhatikanlah. Jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala pernah berkata, kalau sekiranya hati kita bersih, tentu kita tidak akan pernah bosan membaca kitab Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kecintaan untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta mengamalkan kandungannya. Oke, selesai. Ada berapa tadi? 9. 9 apa? Kue? 9 keutamaan membaca Al-Quran. Dari siapa yang nyampaikan langsung? Rasulullah. Itulah sebabnya kita harus menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Oke, baik. Bapak ada satu permainan. Suka bermain? Bisa ketua kelompoknya. Ini Bapak ada siapkan 6 HP. Sayangnya 2 HP-nya tidak bisa digunakan. Jadi hanya 4 HP yang bisa untuk digunakan.
Nih, HP-nya satu orang. Nah, ya. Ini Bapak ada kuis, silakan tekan mulai. Masuk. Dah, kembali ke kursi mulai. Sudah? Nah. Ya, cepat. Ayo lu. Sudah? Kalau hitung sampai 5, kalau enggak maka tertinggal. 1, 2, 3, 4. Cepat, bawa tuh. 5. Udah? Ini pesertanya baru 2 yang login. Ayo cepat. 3. Ayo, siapa lagi? 1 lagi. Udah? Pak, dia dikasih Pak. Udah. Penuh umurnya. Udah berapa giga? Ayo cepat. 1 lagi, ada 1 lagi yang bawa HP. Tadi ngakui nggak berani bawa, jujur. Udah? Mana? Udah? Kenapa di situ baru 4? 5 ya? Bentar. Nih, bawa tekan mulai. Perhatikan. Oh, ini sudah tadi ya. Oke, berikutnya. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, maka Al-Quran. Nah, ada 1 yang salahnya. Oke, kita lanjut lagi. Cuma batas 5 ya. Batas 5 apa 10? 20. Nih, durasinya terus berjalan. Cepat. Oke. Ini namanya tadi nggak diganti, jadi Bapak bingung ini. Yang nomor 1 itu habanero. Siapa itu? Wah, tepuk tangan. Yang kedua okra. Tepuk tangan mana? 3. Cinnamon. Tepuk tangannya. Yang keempat. Masih 0. Tepuk tangan dulu.
Oke. Lanjut, soal keempat. Astaga. Di HP-nya juga ada kan bacaannya? Ya. Berapa orang yang salah? Semua. Oke, lanjut. Mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, satu yang naiknya. Satu yang naiknya. Satu apa? Berapa orang? Dua. Lanjut. Al-Quran memiliki fungsi. Salah satunya ialah berubah ini. Kayaknya nomor satu nggak bakalan terkejar lagi ini. Lanjut. Ingat ya, ada durasinya juga. Lanjut. Waduh. Ada yang benar? Oke, lanjut. Ayo. Ada yang betul? Hadis qauli, ayo. Qauli. Oke, lanjut. Mutafaqun alaih. Ayo, apa itu? Dua, tiga. Kayaknya yang di jawaban itu ada 5, tapi yang nongolnya cuma berempat ini. Oke, lanjut. Nah. Nah.
Sabar ya, kita lihat di soal yang ke-20 nanti. Siapa yang paling tepat? Sebab munculnya hadis. Wah, banyak yang betulnya. Hah? Iya, cuma 4 kayaknya. Cepat, karena dia ada waktunya. Hadis. Apa jawabannya tadi? Nah, perkataan, pekerjaan. Ayo, pengertian hadisnya. Salah semua. Agak susah ya, Pak. Nah, pertama di sini ada satu perkataan. Perkataan itu termasuk hadis? Ya. Kemudian pekerjaan. Tidak. Perubahan. Perubahan. Perbuatan. Pendapatan. Keinginan. Perdamaian. Sikap. Yang pertama adalah perkataan. Terus yang tiga perbuatan. Terus keempat perbuatan. Terus apa lagi? Perkataan, perbuatan. Harusnya 146 keinginan. Nih 148 perbuatan, 6 keinginan. Sumber hukum Islam. Ayo, ngurai nih. Ya, karena cepat diisi. Ngapain kita nungguin? Nah, 3 orang yang betulnya. Nah, soal terakhir. Kasihan duduk nih. Nah, kita sambung lagi di lain waktu. Oke, kita akhiri. Come on, Okta. Lagi, Pak. Hah? Lagi. Oke, kita ulang lagi.
Tapi nggak tahu Bapak. Bapak pun juga baru belajar ini nih. Itu kodenya. Nah, cepat, dah. Oke ya. Ayo cepat. Sudah? 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 Tambah anggota ya. Tadi alasannya katanya nggak bawa HP. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Ini harusnya bisa lebih kuat. Al-Quran adalah seorang lagi, ayo cepat. Yeay, satu yang belum beruntung. Jawabannya adalah oke, lanjut soal kedua. Ya, lanjut. Jawab di HP-nya. Apa jawabannya? Al? Lanjut. Siapa yang satu tuh? Jangan ganggu. Apa jawabannya? Hadis?
Hanya satu orang. Apa jawabannya? Pembatas? Ayo, apa jawabannya? Yang tadi sudah salah, jangan diulangi lagi jawaban yang salah. Siapalah tadi sudah login tapi nggak dimainkan, nggak tanggung jawab. Benar semua loh. Iya dong. Nah, seorang lagi nih, siapa? Hanya 2 orang. 1, 2, dan 4. Lanjut. Nah, kalau ini masih juga tadi. Pembeda. Siapa kelompok mana yang jawab pembeda? Nah, lanjut. Sambil dicatat ya. Kalau ada yang penting yang belum kalian ketahui, dicatat. Dan catatan yang paling banyak nanti dapat hadiah. Oh, naik. Satu lagi. Siapa yang juara satunya? Kelompok 1, berdiri. Mana yang juara satunya nih? Pamelo. 2, 3, 4. Oke, kita akhiri dulu ya, karena kita masih ada materi yang berikutnya. Boleh HP-nya dikumpulkan kembali. Sudah, sekarang dari kelompok-kelompok Bapak akan kasih kalian beberapa materi. Setiap kelompok silakan catat soal 1, soal 2,
Satu kelompok satu. Silakan ditulis. Kelihatan? Ya, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Mana? Salah. Lah. Kasih ya. Ya, kembali lagi. Tapi bisa dapat. Emang Bapak yang baca? Siapa tahu Bapak Yuk, kamu baca tulisan Caca Kirana. Kamu tahu nggak tulisan kamu di tulisan aku tahu di sini. Aku aja yang mulai dapat itu yang ikonan. Hah? Tengok. Oke. Gimana? Aman? Oh, waktunya udah hampir habis. Sekarang Bapak tes. Yang soal nomor 1. Siapa namamu? Ah. Siapa? Zahwa. Zahwa, apa soal nomor 1 Zahwa? Apa pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah? Nah, yang lain duduk, Bapak gak suruh berdiri. Apa soal nomor 1 Zahwa? Apa pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah? Jawabannya? Secara bahasa berasal Al-Quran berasal dari kata ta'ala yang berarti membaca yang membaca. Secara istilah artinya berasal dari kata tasbih Yang lainnya sih, Mak. dan membacanya bernilai ibadah. Duduk. Upia. Lagi direkam itu tuh. Ada lagi yang bisa mengulang dengan jawaban yang lebih jelas? Siapa? Gak ada yang dapat nyatatnya? Boleh, coba. Apa pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah? Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara yang berarti membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diriwayatkan secara mutawatir, hadis adalah Ada lagi yang bisa lebih menyempurnakan? Siapa namamu? Aulia. Siapa lagi? Yang lebih lengkap? Ayo. Ya, boleh. Masih di soal nomor 1. Ya, duduk di atas. Kemudian soal nomor 2. Boleh.
Ya. Apa? Apa? Adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, takdir, sifat maupun ketetapan beliau. Bagus. Ada yang bisa lebih mengulangi lagi? Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Ayo cepat berdiri. Sebutkan namanya. Taruh, baca soalnya, kemudian jawab. Saya Trisuti Mariananda. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Apa pengertian hadis menurut ulama? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, takdir, sifat maupun ketetapan beliau. Oke, ada lagi? Mana? Kayaknya kurang semangat ini. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kau bilang tepuk satu kali. Coba tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Kalau bapak bilang satu, takbir, Allahu Akbar. Kalau bapak bilang satu, Allahu Akbar. Paham? Bapak bilang satu, Allahu Akbar. Kalau bapak bilang tepuk dua, maka tepuk dua kali. Coba. Dua. Berarti bapaknya juga udah mulai kurang konsentrasi. Ayo, kalau bapak bilang tepuk dua, berarti dua kali. Tepuk dua. Tepuk dua. Satu. Aduh. Satu. Satu. Dah cukup duduk. Belum? Oke, kalau belum, ya lanjut berdiri lagi kalau belum. Katanya belum, tapi malah duduk. Gimana ini? Ayo, tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk satu. Bapak bilang tepuk. Ayo, kita sekali lagi. Ini semuanya udah kurang konsentrasi sore. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Mantap. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Kayaknya mudah ya. Ya, silakan duduk. Lanjut. Kita masuk ke soal nomor nomor 3. Coba. Ya, sebutkan namanya. Bacakan soalnya. Jawabannya apa? Sebutkan 4 fungsi hadis. Yang lain duduk. Menguatkan hukum dalam Al-Quran, menjelaskan ayat yang global, menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ada lagi yang bisa melengkapi? Nomor 3 apa nomor 4? Berasaan baru konsentrasikan. Ramadan udah jawab, tapi dia takut. Siapa? Dia takut, Pak. Ayo, maju. Berdiri. Harus bilangin. Cobakan namanya, bacakan soalnya, jawab jawabannya. Saya Zawa Putri Ramadhani. Yang besar. Nama saya Zawa Putri Ramadhani. 3. Sebutkan 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Menyatakan hukum dalam itu. Kenapa?
Ya, duduk, duduk, duduk. 2. Menjelaskan ayat yang global. 3. Menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. 4. Membatasi keuntungan dalam ayat Al-Quran. Lanjut, Kak. Lanjut. Sampai soal nomor 5 aja, Kak. Lanjut, Kak. Langsung Aduh, Oke, dari soal tadi, ada yang bisa bantu memberi pemahaman kepada Bapak dari semua. Dari kesimpulannya, ada yang bisa merangkum, menjelaskan secara rangkumannya. Kita lanjut, tadi soal nomor 4. Siapa yang menyambungkan lagi? Nomor 4. Aku, Pak. Aku mau nomor 4. Nomor 4. Yang lain duduk. Nama Azizan Nadia. 4. Apa fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia? Sebagai petunjuk, Al-Huda, pembeda antara yang benar dan salah, Al-Furqan, serta pedoman hidup umat muslim di dunia dan akhirat. Siapa lagi bisa melengkapi? Ya, nama, bacakan soalnya. Ada yang bisa membantu Bapak menjawab dari soal semuanya itu tadi untuk keseluruhannya? Ada? Tidak? Tidak ada? Oke, mungkin kita akhiri pelajaran ini sampai di sini. Sebelum kita akhiri pelajarannya, duduk siap. Oke, silakan baca doa penutup. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.